Salam sejahtera pemirsa, senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama, tulisan dari Nyonya Ellen G. White, yang dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Kembali lagi Tuhan memberikan suatu janji kepada kita masing-masing. Bagaimana di sini dikatakan, dia adalah pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita umat manusia. Dalam setiap kesulitan kehidupan kita, dalam setiap krisis-krisis cobaan yang kita hadapi, janganlah kita takut karena kita berjalan sendirian. Tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Asalkan kita mau datang untuk meminta Tuhan, untuk selalu memegang tangan kita berjalan bersama-sama dengan kita. Dikatakan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi. Dan dia adalah pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita semua. Bagaimana dia rela datang turun ke dunia ini untuk menebus dosa kita umat manusia. Jadi bagaimana kita juga umat manusia, biarlah kita selalu bersyukur dengan setiap apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Karunia yang tak terkatakan. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Lukas 9 ayatnya yang ke-56 dengan bunyi, Anak manusia tidak datang untuk membinasakan hidup manusia, tetapi untuk menyelamatkannya. Kita masuk dalam pembahasannya. Kita sedang mendekati akhir tahun lagi. Natal dan Tahun Baru sebentar lagi tiba. Marilah kita dengan jujur dan hati-hati meninjau kembali hidup kita selama tahun yang akan segera berlalu ini. Dengan beban sejarahnya dibawa ke dalam kekekalan, dan renungkanlah banyak pengingat tentang kemurahan Tuhan yang telah kita miliki dalam berkat-berkat yang telah Dia limpahkan kepada kita. Karunia yang tak terkatakan dapat diberikan Tuhan kepada dunia adalah karunia anaknya yang terkasih. Kita bahkan belum setengah dalam menghargai keagungan rencana keselamatan itu. Dia yang satu dengan Bapa turun dari takhta kemuliaan di surga, menanggalkan jubah dan mahkota kerajaannya, dan mengenakan kemanusiaan pada keilahiannya, sehingga membawa dirinya kepada tindakan manusia yang lemah. Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Betapa tidak terbatas pengorbanan Bapa, tak terbatas pengorbanan anak. Karunia yang tertinggi yang dapat dianugerahkan surga diberikan untuk menebus umat manusia yang telah jatuh. Oh, sungguh suatu kebajikan ilahi. Akan jauh lebih mudah baginya untuk melenyapkan dunia dari keberadaannya daripada memperbaikinya. Tetapi Kristus menyatakan, Anak manusia tidak datang untuk membinasakan hidup manusia, tetapi untuk menyelamatkannya. Baik, pada hari ini kita diingatkan kembali bagaimana tentang pengorbanannya Kristus di atas kayu salib. Dikatakan di sini, Kristus rela datang menanggalkan jubah dan mahkotanya. Dia rela datang turun dari takhtanya yang kudus ke dunia ini, menanggalkan kemanusiaan, sehingga dia menyerahkan dirinya untuk disiksa, bahkan untuk dibunuh, menebus dosa umat manusia di dunia ini. Dan kita diingatkan juga, dikatakan bahwa kita sedang mendekati akhir tahun lagi. Natal dan Tahun Baru sebentar lagi tiba. Marilah kita dengan jujur dan dengan hati-hati meninjau kehidupan kita yang akan masuk ke tahun 2025 nanti. Jadi bagaimana setiap kesalahan-kesalahan yang kita sudah lakukan di tahun ini, setiap dosa-dosa kesayangan kita yang kita sudah simpan selama ini di tahun 2024. Tuhan mengingatkan kita kembali, Tuhan mengajak kita kembali supaya kita melepaskan dosa-dosa kesayangan kita di tahun 2024 ini. Dan biarlah kita mau selalu membenahi diri kita dan memperbaiki diri kita kembali di saat kita masuk tahun 2025 nanti. Marilah kita dengan jujur dan hati-hati meninjau kembali hidup kita selama tahun yang akan segera berlalu ini. Pertanyaan kembali, apakah kita selama ini menyimpan dosa-dosa kesayangan kita
di tahun 2024. Tetapi Tuhan mengajak kita kembali, biarlah kita ketika kita masuk di tahun 2025, biarlah kita dengan hati-hati dan dengan jujur melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan dikatakan bahwa kita bahkan belum setengah dalam menghargai keagungan rencana keselamatan itu. Dia yang satu dengan Bapa turun dari takhta kemuliaan di surga, menanggalkan jubah dan mahkota kerajaannya untuk menebus dosa umat manusia. Bagaimana kita sering sekali setengah-setengah menghargai akan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Kita bahkan acuh tak acuh, kita bahkan tidak peduli dengan keselamatan yang Kristus berikan dalam kehidupan kita. Jadi pelajaran pada hari ini mengingatkan kita kembali bagaimana biarlah kita selalu menghargai apa yang Kristus berikan dalam kehidupan kita. Setiap pengorbanan, setiap kasih karunia, setiap berkat yang Kristus berikan, maupun itu susah maupun itu senang, janganlah kita selalu bersungut-sungut dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kita selalu mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena sebelum kita mengalami setiap masalah-masalah kehidupan kita, Kristus sudah datang ke dunia ini. Dia sudah menjadi contoh bagaimana dia dalam kehidupannya melalui banyak sekali masalah, melalui banyak sekali pencobaan. Tetapi bagaimana dia selalu bertahan dengan imannya, bagaimana dia selalu datang kepada Bapaknya. Dia selalu meminta supaya Bapaknya selalu bersama-sama dengan dia. Bagaimana kita juga umat manusia sebagai anak-anak Tuhan. Kita datang di kaki salib Tuhan, meminta Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Dan dikatakan di sini bahwa, oh sungguh suatu kebajikan ilahi, akan jauh lebih mudah baginya untuk melenyapkan dunia dari keberadaannya daripada memperbaikinya. Tetapi Kristus menyatakan anak manusia tidak datang untuk membinasakan hidup manusia, tetapi untuk menyelamatkannya. Baik, dikatakan bahwa akan jauh lebih mudah ketika kita umat manusia jatuh ke dalam dosa, Kristus langsung meniadakan dunia ini dengan kita semua. Kita akan lenyap karena segala perbuatan kita. Tetapi di sini dikatakan, tetapi Kristus menyatakan anak manusia tidak datang untuk membinasakan hidup manusia, tetapi untuk menyelamatkannya. Kalau Tuhan mempunyai keegoisan dalam dirinya, kalau Tuhan mementingkan dirinya sendiri, maka dikatakan di sini dia akan membinasakan dunia ini daripada dia harus memperbaiki dunia ini dengan cara dia rela datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umatnya. Tapi bagaimana Tuhan memberikan suatu contoh yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita umat manusia. Dikatakan bahwa dia rela datang turun ke dunia ini untuk menebus umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Biarlah setiap contoh, setiap teladan yang Kristus berikan dalam kehidupan kita, janganlah kita lalaikan itu, janganlah kita cuma mendengar dan tidak lakukan itu dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kita mencontohi setiap apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan sudah contohkan itu dalam selama dia ada di dunia ini. Anak Tuhan itu memahami keadaan keputusan dunia dan dia sendiri datang ke dunia kita agar umat manusia melalui dia dapat memiliki hidup yang kekal. Sekalipun dia adalah anak yang maha tinggi, dia tunduk pada penghinaan, ejekan dan kematian yang kejam karena dia mengasihi manusia dan mau menyelamatkan mereka dari kehancuran. Akan tetapi seakan-akan bertekad memutuskan diri dari semua komunikasi dengan surga, mencemooh belas kasihan Tuhan dan menantang yang maha kuasa. Dunia yang dia datang untuk selamatkan menyalibkan Tuhan kemuliaan. Dapatkah kita saudara dan saudari yang terkasih melihat kasih yang begitu ajaib ini? Sebuah pengorbanan yang begitu tak terhingga namun hati kita tidak tergerak. Oh betapa limpahnya sumber daya yang telah disediakan oleh kekuatan ilahi untuk umat manusia yang telah jatuh. Kembali diingatkan bahwa dia sendiri datang ke dunia ini agar manusia melalui Kristus datang ke dunia ini. Kita umat manusia mempunyai kehidupan yang kekal. Dan dikatakan bahwa dia adalah anak yang maha tinggi. Dia tunduk pada penghinaan, ejekan dan kematian yang kejam karena dia mengasihi manusia. Apakah manusia mempunyai kasih yang terbatas? Apakah cintanya Tuhan terbatas untuk kita umat manusia? Tentu saja tidak, karena di sini dikatakan dia tunduk pada penghinaan, ejekan dan kematian yang kejam karena dia mengasihi umat manusia. Kembali lagi diingatkan kembali kepada kita bagaimana dia sangat-sangat mengasihi umat manusia. Dia sangat mengasihi anak-anaknya yang di dunia ini sehingga ia datang. Dia rela diejek, dia rela disalibkan, dia rela diolok-olok, dicaci maki di depan banyak orang untuk menyelamatkan umat manusia karena cintanya yang sangat luar biasa itu sehingga dia rela datang turun ke dunia ini untuk mengorbankan dirinya.
Akan tetapi seakan-akan bertekad untuk memutuskan diri dari semua komunikasi dengan surga, mencemooh belas kasihan Tuhan dan menantang Yang Maha Kuasa. Dunia yang ia datang untuk selamatkan, menyalibkan Tuhan kemuliaan. Bagaimana ketika kita mempunyai pilihan untuk tidak menyelamatkan Tuhan, tetapi di sini dikatakan kita menyalibkan Tuhan. Di sini dikatakan kita meneriakkan nama Tuhan dengan sekeras-keras mungkin untuk disalibkan. Bagaimana kita sudah tahu cerita daripada kematiannya Kristus. Banyak orang mempunyai pilihan, diberikan pilihan untuk menyelamatkan Tuhan atau untuk tidak menyalibkan Tuhan atau menyalibkan Tuhan. Tetapi di sini diingatkan kembali, ketika Tuhan mempunyai keegoisannya sendiri, mementingkan dirinya sendiri. Di sini dikatakan kita umat manusia tidak mempunyai kehidupan yang kekal. Dapatkah kita saudara dan saudari yang terkasih melihat kasih yang begitu ajaib ini, sebuah pengorbanan yang begitu tak terhingga, namun hati kita tidak tergerak? Pertanyaan pribadi lepas pribadi kepada kita. Bagaimana? Apakah kita tergerak ketika kita melihat sebuah pengorbanan yang begitu tak terhingga? Apakah hati kita tergerak ataukah hati kita tidak tergerak? Apakah kita mementingkan diri kita sendiri ataukah lebih mementingkan Tuhan atau mementingkan diri orang lain? Pelajaran pada hari ini mengingatkan kita juga kembali. Biarlah kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tetapi biarlah kita melihat di sekeliling kita, dimanapun kita berada. Banyak sekali orang yang membutuhkan pertolongan kita. Biarlah kita mau selalu meminta Tuhan untuk selalu ada dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Marilah kita memandang kepada Yesus dan melihat kasih yang menakjubkan bagi manusia yang telah jatuh, yang telah dibuktikan di salib Kalvari. Pengorbanan besar telah dilakukan dan Kristus telah membeli setiap pria dan wanita dengan harga yang tak terhingga. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, bahkan dengan darah anak Tuhan yang berharga. Dan sekarang Yesus berkata, "Aku memiliki hak atas manusia." Demikianlah ia menegaskan kepemilikannya atas hati nurani manusia. Review and Herald 11 Desember 1888. Renungkan lebih dalam, apakah penilaian saya terhadap Tuhan terpengaruh oleh dosa? Pertanyaan pribadi lepas pribadi kepada kita umat manusia. Biarlah pertanyaan ini boleh kita jawab dalam pribadi lepas pribadi kita. Dan dikatakan bahwa marilah kita memandang kepada Yesus dan melihat kasih yang menakjubkan bagi umat manusia. Kristus telah membeli setiap pria dan wanita dengan harga yang tak terhingga. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, bahkan dengan darah anak Tuhan yang berharga. Kita telah lunas dibayar oleh Tuhan, oleh darahnya yang kudus, sehingga dia rela datang ke dunia ini untuk menebus dosa umat manusia, agar kita umat manusia mempunyai kehidupan yang kekal. Jadi pelajaran pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bagaimana pengorbanannya Kristus, bagaimana kita sudah memasuki pengorbanannya Kristus di atas kayu salib. Jadi bagaimana biarlah kita umat manusia selalu membenahi diri kita, selalu memperbaiki diri kita hari demi hari. Dan janganlah lupa untuk selalu memperbaiki diri kita, karena kita akan segera memasuki tahun baru, yaitu tahun 2025. Biarlah dosa-dosa kesayangan kita tinggalkan di tahun 2024, dan kita memperbaiki diri kita lagi, dan kita memperbaiki setiap tingkah laku kita seturut dengan kehendak Tuhan. Baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati.